Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini walaupun mungkin agak telat, kita akan mencoba untuk mengeksplor tentang gerakan spirit melawan pandemi yang dilakukan oleh teman-teman G2 Indonesia. Dan di video kali ini juga kita akan coba meminta beberapa komentar dari beberapa tokoh yang tentu saja tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang ikut mensupport gerakan G25 Indonesia yang selama rentang waktu hampir 3 tahun berjalan. Dalam posisi yang seperti saat ini kita hadapi, pandemi masih terus berjalan dan banyak memakan korban, G25 untuk kesekian kalinya melakukan upaya-upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak langsung maupun efek-efek yang menyertainya, sehingga memang pada akhirnya gerakan ini benar-benar menusuk jantung dari efek dampak pandemi tersebut. Sehingga mari kita ikuti bagaimana gerakan kita berlangsung dan dilaksanakan oleh teman-teman relawan, dan disertai dengan komentar serta mungkin bahkan bersifat kritik terhadap kami, karena kami sangat terbuka terhadap hal-hal yang memang konstruktif untuk bisa memperbaiki gerakan-gerakan yang memang kita lakukan dengan hati nurani. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Saya termasuk bagian dari Dewan Pembina di Gerakan 25 Indonesia. Pertama, alhamdulillah G25 sampai saat ini masih eksis, mengabdi dan berbakti kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Khususnya untuk saat ini sesuai dengan kemampuan G25 pada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya. Pertama, bakti G25 dalam bentuk spirit untuk melawan pandemi COVID-19. Alhamdulillah G25 walaupun tidak mampu untuk menjangkau seluruh korban terdampak COVID-19, tapi setidaknya G25 sudah dapat berpartisipasi aktif untuk ikut membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, baik dalam bentuk pemberian masker, pemberian sembako, termasuk juga pemberian vitamin, khususnya kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di G25
Indonesia di dalam situasi pandemi yang sampai saat ini masih melanda negara kita, khususnya daerah kita ini, di mana masyarakat sekarang merasakan langsung dampak dari situasi pandemi ini. G25 hadir untuk bersama-sama berusaha meringankan ya beban masyarakat saudara kita yang baik terdampaknya itu karena terpapar COVID-19 atau masyarakat yang mungkin secara kesehatan tidak terpapar COVID, tetapi memang situasinya mereka tidak bisa kemana-mana, ya, terdampak secara ekonomi. Spirit melawan COVID-19 yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan oleh teman-teman G25 Indonesia ini sudah tepat saya kira. Apalagi G25 Indonesia telah membuka donasi secara terbuka dan juga penyalurannya transparan, pertanggungjawabannya juga terbuka gitu, open. Saya kira ini hal yang terus harus dilakukan oleh teman-teman relawan G25 Indonesia. Selaku pembina G25 Indonesia akan terus mendorong, membackup, dan juga akan terus bersama-sama dengan teman-teman relawan G25 Indonesia untuk pertama untuk bisa secara langsung bertemu dengan masyarakat untuk dapat merasakan gitu ya, merasakan apa yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, kalau bisa kita akan terus meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan, baik bantuan itu berupa edukasi, misalnya bagaimana masyarakat kita harus tetap di dalam kehidupan kesehariannya selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selain itu juga memberi bantuan secara langsung kepada mereka. Mensikapi kondisi pada saat ini dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi dengan tren yang cukup memprihatinkan, apa yang selama ini sudah dilakukan G25 merupakan sesuatu yang sangat positif, di mana implementasi di bawah berupa pemberian bantuan-bantuan ke masyarakat yang terdampak dalam hal ini yang memang terpapar virus corona ini, berupa bantuan masker, vitamin maupun berupa sembako. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan. Memang gerakan ini tidak bisa kemudian berdiri sendiri, harus saling bersinergi antara kelompok kepemudaan dengan yang lain. Dalam hal ini G25 sudah sangat bagus dan luar biasa saya melihat relawan-relawan di lapangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Maka dari itu butuh sinergisitas dengan
kelompok yang lain, baik dari pemerintahan maupun dari LSM atau lembaga sosial yang lain, untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa saling menguatkan untuk berbuat dan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Oke, itu tentang gerakan bagaimana kita menempatkan keberpihakan dan kita melakukan sesuatu untuk pandemi. Kenapa? Pandemi ini sudah bergerak, sudah memakan korban sedemikian banyak. Dan kita melihat bagaimana gerakan ini bisa memberikan nilai lebih sedikit. Bagaimana akhirnya kita membantu menyambung hidup mereka. Ada sembako, ada vitamin, ada masker, dan beberapa hal penting lainnya yang kita coba berikan. Nah, di video yang kedua ini kita ingin menyampaikan bahwa ada 2 program besar, bahkan mungkin 3 dengan kesehatan. Tetapi program 2 besar ini adalah fokus kita yang memang benar-benar kita coba perhatikan. Satu, persoalan pendidikan, yang kedua adalah gerakan membantu memberdayakan usaha mikro warga tidak mampu, warga miskin, warga yang memang tidak memiliki akses dan modal. Kita coba membantunya dengan cara memberikan penetrasi modal berupa barang, sehingga G25 Indonesia menyentuh mereka terhadap sesuai dengan kebutuhan yang mereka memang butuhkan untuk menjalankan usaha. Bagi yang sudah berusaha, yang sudah punya usaha, ataupun orang-orang yang meyakini dan memilih bidang usaha mereka dan diyakini benar akan berhasil. Nah, video yang kedua ini adalah sebuah gambaran di mana kita melakukan gerakan itu, membantu banyak orang itu, dan akan diselingi dengan komentar para tokoh yang memang di akhir-akhir gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan ini, beliau juga mencoba mencermati, mengikuti, dan bahkan memberikan masukan kritik-kritik yang sangat konstruktif terhadap kita untuk memperbaiki semuanya. Silakan. Sampai saat ini juga alhamdulillah G25 masih terus aktif berkontribusi melalui program unggulannya, yaitu yang pertama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan produktif kepada masyarakat-masyarakat yang masuk kategori kelas ekonomi bawah tapi punya semangat untuk berusaha, bekerja, meningkatkan usahanya. Kita beri bantuan dalam bentuk bantuan produktif, dan selain itu juga G25 alhamdulillah juga dapat berkontribusi untuk membantu anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang terancam putus sekolah di usia mereka yang masih seharusnya mengenyam pendidikan. Alhamdulillah G25 dapat membantu mereka sehingga tidak sampai mengalami putus sekolah.
atau mereka bisa melanjutkan jenjang pendidikannya sampai pada pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini semua tentu tidak lepas dari support, bantuan dan doa dari semua lapisan masyarakat, khususnya para donatur. Nah, oleh karena itu, saya atas nama Dewan Pembina G25 menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga semangat untuk terus berbagi, semangat untuk terus membantu tidak pernah habis ya dalam hati kita semua. Semangat dan selamat untuk G25. G25 Indonesia harus terus konsen terhadap dua program prioritas ya, dua program prioritas. Yang pertama, G25 Indonesia akan terus memberikan pendampingan pemberdayaan terhadap kemandirian masyarakat secara mikroekonomi gitu ya, baik itu UMKM dan sebagainya. G25 saya kira telah mampu untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan pemberdayaan agar mereka yang memang betul-betul membutuhkan pemantik manfaat yang sudah diverifikasi, disurvei secara ketat oleh teman-teman G25 Indonesia. Saya kira pemantik manfaatnya itu akan sangat tepat sasaran. Pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman G25 Indonesia dengan memberikan bantuan sesuai yang mereka butuhkan ya, tentunya juga bantuan yang sifatnya lebih produktif agar mereka tetap dapat bisa survive di dalam menghadapi kehidupan itu. Yang kedua, program prioritas yang dikerjakan oleh G25 Indonesia yaitu memberi bantuan pendidikan ya, kebutuhan sekolah itu terhadap orang-orang yang memang tidak mampu dan juga anak yatim gitu ya. Tentunya ini dua hal program prioritas yang harus selalu kita dukung gitu. Kehadiran G25 Indonesia untuk dapat membantu masyarakat kita yang tidak mampu, masyarakat kita yang masih dalam kategori tidak punya orang tua, yatim, kebutuhan langsung di dalam proses mereka dapat melanjutkan pendidikannya, bantuan kebutuhan seragam misalnya, atau kebutuhan fasilitas yang lain, bagaimana mereka untuk dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik. Saya kira harus terus dilakukan oleh teman-teman G25 Indonesia. Salah satu yang menjadi prioritas program dari teman-teman G25 ini memang salah satunya bergerak di bidang UMKM, di mana teman-teman ini melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi ke masyarakat yang memang betul-betul tingkat kebutuhannya tinggi, di mana dengan program G25 ini di bidang pemberdayaan ekonomi melalui program UMKM ini diharapkan ada kemandirian ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Ketika ekonomi ini memang berjalan sebagaimana harapan, kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat ini bisa berjalan seperti harapan kita pada umumnya, itu bisa berdampak ke masyarakat sekitarnya. Artinya kegiatan ekonomi secara umum akan berimbas ke tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman G25. Sebagai salah satu program unggulan selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Baik antara peningkatan ekonomi maupun peningkatan pendidikan itu bisa seimbang.
Sehingga apa yang menjadi cita-cita teman-teman G25, pemberdayaan ekonomi melalui program UMKM dan peningkatan mutu pendidikan dengan melalui program peningkatan pendidikan itu sendiri bisa saling menguatkan. Nah, tapi semuanya ini bisa berlangsung dengan baik ketika instrumen pendukung seperti dalam hal ini pemerintah bisa membantu kelangsungan daripada apa yang sudah dilakukan teman-teman G25 itu sendiri. Di samping dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat, dalam hal ini para donatur, mungkin bisa menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk mensupport keberlangsungan kegiatan teman-teman G25 ini sendiri. Jadi memang kegiatan seperti ini seiring karena tingkat kebutuhan masyarakat kita baik pada level peningkatan ekonomi maupun pada level peningkatan pendidikan maupun kualitas sumber daya manusia kita, khususnya di Kabupaten Bangkalan ini memang satu sama lain harus bersinergi antara pemerintah sama kelompok-kelompok sosial seperti G25 itu sendiri. Itulah teman-teman sekalian rentetan bagaimana kita melakukan gerakan yang kita ambil sebagai tema, sebagai sebuah spirit gerakan melawan pandemi. Video ini mungkin memang agak telat, tetapi saya yakin video ini akan memberikan inspirasi bagi kita semua bagaimana kita mengambil sebuah kesempatan untuk menempatkan keberpihakan kita kepada orang-orang yang memang butuh kita bela, orang-orang yang memang butuh kita perjuangkan nasibnya. G25 selalu berpihak, selalu menempatkan keberpihakan kita, keberpihakan gerakan kita kepada orang-orang yang seperti itu. Kita ada di samping mereka, karena kita bukan ada di depan. Kita ada di samping mereka, karena kita ingin memberdayakan mereka. Penghargaan kita, kenapa kita berada di samping, tidak di depan mereka? Karena kita menghargai bagaimana eksistensi mereka, keberdayaan mereka, bahwa kita adalah kekuatan yang mereka miliki untuk mengawal mereka, menempatkan hak-hak mereka sesuai dengan porsi yang sudah ada. Teman-teman sekalian, gerakan ini jauh dari kesempurnaan dan kita tetap terbuka untuk menerima segala bentuk kritik yang akan datang terhadap kami. Bahkan kami berharap hal-hal yang sifatnya konstruktif silakan sampaikan dengan sangat terbuka kepada kami, karena kami memang ingin membangun gerakan ini sebaik mungkin. Keberpihakan kita tetap, dan harapan kita ini adalah sebuah riak kecil yang akan menimbulkan gelombang, yang akan membentuk gelombang besar yang pada akhirnya semua orang bisa terinspirasi. Demikian kawan-kawan, G25 memberikan hati, membangun kemandirian sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.